Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, janganlah mengambil istri, dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri, dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu.
Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya.
Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Takhta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat,
yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda, dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat. Dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, Demikianlah firman Tuhan. dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku.
bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya. Hai segenap bumi, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria pada dan segalanya di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu.
Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.